Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Hai adik-adik, bertemu lagi bersama kakak. Hari ini kita akan belajar yang namanya satuan berat. Nah, baiklah, kita mulai aja langsung dari alat ukur beratnya dulu. Jadi alat ukur beratnya. Nah, kakak tanya sama kalian dulu, kira-kira kalian pernah bermain jungkat-jungkit tidak? Jungkat-jungkit, kakak yakin pernah. Nah, alat jungkat-jungkit ini salah satu alat yang sederhana, dapat menentukan benda yang lebih berat atau lebih ringan. Karena jungkat-jungkit ini dimainkan oleh dua orang. Alatnya lebih kurang seperti ini. Nah, nanti di sini ada. Nah, di sini didudukin orang pertama, di sini orang yang kedua, orang A dan orang B. Ini setiap orang berbeda beratnya. Nah, di situ bisa dirasakan. Kalau yang orang B ini lebih berat umpamanya, nah dia bermainnya lebih enak. Jadi dia lebih cenderung turun ke bawah. Sedangkan yang di A ini karena dia ringan, dia akan naik. Nah, itu dia. Jadi bisa diukur dengan alat jungkat-jungkit ini yang paling sederhana untuk mengukur berat orang. Nah, selain dengan jungkat-jungkit, bisa juga diukur dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara membandingkan berat dua benda dengan tangan. Nah, itu cara yang pertama selain dari jungkat-jungkit. Dan selain itu dengan cara timbangan sederhana. Nah, itu dia. Jadi yang pertama yaitu dengan cara membandingkan berat benda dengan tangan, kemudian yang kedua dengan alat timbang sederhana. Oke, sekarang kita masuk aja menimbang berat dengan benda, yaitu menimbang berat benda dengan tangan. Nah, cara menimbang benda dengan tangan itu bisa kalian lakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu menimbangnya dengan satu persatu. Contoh, misal ada dua kotak. Di sini dua kotak kapur tulis. Nah, kotak pertama berisi penuh dan kotak kedua itu sudah dikurangi 10 batang, dia tidak penuh. Nah, jadi dengan cara menimbang satu persatu, pertama kalian angkat dulu kotak yang berisi, kotak itu yang dikurangi 10 batang dulu. Misalnya 10 batang kalian keluarkan dulu kapurnya. Nah, kalian angkat dengan satu tangan, rasakan. Nah, rasakan kira-kiranya berat seperti apa. Kemudian yang kedua, kalian masukkan lagi yang 10 itu, 10 kapur itu kalian penuhkan lagi kotak itu, kotaknya utuh penuh. Nah, kalian angkat dengan tangan, kalian rasakan beratnya, pasti itu akan berbeda. Jadi kalian bisa merasakan beratnya dengan tangan itu. Kalau yang kapurnya yang sudah dikurangin 10 itu otomatis akan lebih ringan dari kapur yang isi kapurnya full kotaknya. Nah, itu dia. Jadi dengan cara menimbang cara satu tangan. Nah, kemudian menimbangnya misalnya yang selanjutnya yaitu dengan menimbang sekaligus. Jadi menimbang sekaligus dengan tangan. Tangan kita kan ada dua, kiri kanan. Nah, kita ambil kotak yang pertama tadi, misalnya kapur tadi yang penuh sebelah kanan, kemudian kotak yang sudah dikurangi 10 kapurnya sebelah kiri. Kalian rasakan kiri kanan itu akan terasa perbedaan beratnya. Nah, agak berat sebelah kanan. Kenapa? Karena sebelah kanan ini kotaknya penuh, sedangkan sebelah kiri ini sudah dikurangin 10, dia akan berkurang. Nah, itu dia. Dengan langkah menimbang sederhana dengan tangan. Kemudian selanjutnya menimbang
berat dengan timbangan sederhana. Nah, ini kita sudah menggunakan alat timbangan yang sederhana. Nah, ini masing-masing timbangan ini sudah bisa digunakan dengan sesuai dengan jenis timbangan. Jadi kalian menimbangnya berat benda itu bisa bermacam-macam benda sudah bisa kalian timbang. Misalnya kalau mau menimbang beras, beras itu ada alat timbangannya. Kemudian menimbang telur lain lagi timbangannya, alatnya alat lain lagi. Kemudian misalnya menimbang bayi itu timbangannya juga lain. Jadi sudah ada timbangan-timbangan masing-masing untuk menimbang barang. Agar lebih jelasnya, kalian perhatikan aja langsung alat timbangan yang sudah disesuaikan dengan kegunaannya masing-masing. Nah, ini perhatikan. Nah, inilah contoh alat timbangannya. Jadi alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat ini sudah ada bagiannya masing-masing atau kegunaannya. Contoh di sini timbangan beras ini. Ini sudah besar timbangannya. Ini khusus untuk menimbang beras yang sudah banyak kilonya. Ini sudah di atas 10 kiloan, mungkin 15 kilo. Jadi kalau kalian menimbang beras misalnya 25 kilo, 100 kilo, atau satu goni yang besar, nah ini sudah menggunakan alat ini. Ini alat yang pertama, yaitu timbangan beras untuk menimbang beras, tepung. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua, timbangan badan. Nah, ini timbangan badan. Nah, untuk orang dewasa. Ingat, ini untuk orang dewasa. Ini timbangannya. Nah, ini tinggal dipijakkan di sini, kakinya nanti dipijak di sini. Nah, itu akan nampak angka-angkanya di sini. Kemudian yang ketiganya, timbangan kue. Nah, ini kalau orang mau membuat kue biar kuenya enak, pas ukuran, campuran bahan-bahannya, pakai timbangan kue ini. Jadi biar tidak meleset, biar kuenya enak. Nah, ini yang namanya timbangan kue. Kemudian yang keempat, timbangan gantungan. Nah, timbangan gantungan ini bisa untuk menimbang berat bayi-bayi. Biasanya di posyandu ini pakai timbangan seperti ini. Nanti di sini ada angka-angkanya. Nah, tinggal digeser-geser aja biar dia imbang sejajar gini. Nanti kita tinggal geser-geser aja di mana letak. Nah, itu dia. Selanjutnya ini timbangan warung. Ini namanya timbangan warung. Ini timbangan warung untuk orang-orang jualan di pasar. Penjual-penjual pedagang di pasar pakai timbangan ini. Bisa menimbang tepung, bisa telur atau segala macam, yang jelas untuk timbangan orang menjual di warung. Oke, selanjutnya ini timbangan neraca. Nah, timbangan neraca ini dipakai untuk menimbang misalnya seperti emas bisa. Nah, jadi timbangan neraca ini bisa menimbang benda-benda yang agak ringan, misalnya emas tadi. Kadang-kadang obat-obatan itu dia. Ini ya ukurannya agak kecil, itu timbangan neraca ini. Nah, itu dia jenis-jenis timbangan. Nah, jadi kita lanjut lagi, kita masuk lagi ke materi selanjutnya itu. Oke. Ini kakak kasih contoh atau contoh soal, kira-kira mana alatnya dan mana untuk menimbang apa. Nah, di sini dia. Jadi perintahnya nanti sebelah kanan ini alat timbangan, sebelah kiri ini menimbangnya. Nah, nanti kalian cocokkan aja, kalian tarik garis saja yang mana yang sesuai. Oke. Ini bayi. Nah, menimbang bayi, alat biasanya bayi ini selalu dibawa orang tuanya ke posyandu untuk dicek kesehatannya, kemudian berat badannya. Nah, itu di posyandu itu selalu melakukan aktivitas penimbangan. Nah, penimbangannya bayi ini yang cocok untuk ditimbang di posyandu itu kira apa? Nah, umpamanya ini tadi sudah kakak sebutkan,
Nah, kalau ini tidak cocok. Kenapa? Ini untuk menimbang. Nah, ingat, ini untuk menimbang beras. Oke, kakak tulis saja, jadi biar gampang, nanti tinggal ditarik aja. Nah, ini alat menimbang apa? Tadi sudah kakak jelaskan, ini alat penimbang kue. Nah, ini kue. Kalau ini alat timbangan di warung. Kalau ini neraca. Nah, kalau ini alat timbangan untuk menimbang yang namanya timbangan gantung. Jadi ingat, di timbangan gantung. Nah, ini cocok untuk menimbang apa? Jadi gantung ini cocok berarti untuk menimbang. Nah, dia ada kainnya, jadi bisa dimasuk bayinya ke sini. Jadi yang pas ini adalah ini, tinggal ditarik. Nah, jadi timbangan gantung inilah yang cocok dipakai untuk menimbang bayi. Nanti tinggal masuk di sini. Walaupun bayinya bergerak di sini, seolah-olah dia lagi di ayunan. Itu dia. Selanjutnya telur. Telur ini alat timbangan biasanya dijual di warung-warung. Ini cocoknya adalah alat timbang warung. Kemudian ini emas, cincin ini kan gelang, ini emas ini. Nah, ini cocoknya telah kakak jelaskan tadi adalah timbangan neraca. Jadi ini alat timbang. Kemudian di sini ada tepung, ada gula kadang-kadang. Nah, ini tepung gula ini salah satu bahan pembuat kue. Nah, ini ditimbang dengan alat penimbang untuk kue. Nah, baru yang terakhir ini otomatis timbangan ini kan beras 1 goni. Nah, ini timbangan untuk timbangan beras ini yang cocok. Nah, ini contoh-contoh timbangan dan untuk menimbang apa di sini sudah kakak kasih contohnya. Kemudian kita masuk lagi. Nah, ini dia. Nah, di setiap timbangan itu ada angka-angka. Nah, angka-angka timbangan itu ada dari misalnya dari 0 sampai 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya sampai ke atas. Namun di belakang angka itu ada tulisannya. Nah, ini tulisan contoh seperti ini. Tulisannya kg, ini dibaca kilogram. Nah, ini yang dinamakan dengan satuan berat. Satuan berat. Nah, jadi yang namanya kita belajar tentang alat ukur berat, otomatis kita akan belajar yang namanya satuan berat. Kita akan mempelajari bukan hanya sekedar kilogram aja yang kita pelajari, kita akan mempelajari ada berapa satuan berat itu, nanti hubungannya juga akan kita pelajari. Nah, kita langsung aja ke satuan beratnya. Nah, ini dia, ini contoh satuan berat. Ini urutan-urutan. Ingat, ini lebih kurang sama juga dengan yang kemarin sudah video kakak itu tentang satuan panjang. Jadi tangganya sama. Jadi semakin ke bawah ini dia semakin kecil. Satuannya semakin kecil. Semakin ke atas dia semakin besar satuan. Nah, ini dia. Oke, sebelum kakak terangkan ini kita harus tahu dulu cara membacanya. Nah, kalau ini cara membacanya, perhatikan. Ini cara membacanya, ini dia. Kilogram. Itu cara membacanya. Kemudian kalau ini tulisannya Hg sama on. Nah, ini dibaca, kalau Hg ini cukup kalian baca hektogram. Tapi kalau on cukup kalian sebutkan on. Nah, ini dak tulisannya tapi dibaca dengan dekagram. Ini huruf G dibacanya gram. Ini DG tulisannya dibaca desigram. Kemudian ini CG dengan sentigram. Ini MG miligram. Nah, itu cara membacanya. Nah, baiklah, sekarang kita lihat satuan yang ini keterkaitannya. Ini akan kakak jelaskan langsung aja. Nah, di sini perhatikan.
Nah ini tadi sudah kakak jelaskan, semakin ke bawah dia semakin kecil. Oke, sorry, ini kita hapus ulang, kakak tulis lagi, kecil, semakin ke atas semakin besar. Nah, ingat, dari atas ini turun ke bawah, ini aturannya dikalikan 10. Nah itu dia. Kemudian kalau dari bawah ke atas, dari bawah ini ke atas dia, ini tadi kan atas ke bawah. Nah ini dibagi 10 untuk setiap satu tangganya, dibagikan 10. Kalau turun satu tangga bagikan 10. Nah kalau dia turunnya berapa tangga ya tinggal kalian hitung aja, dikalikannya aja 10-nya berapa kali. Nah misalnya di sini kakak ini misalnya dari kilogram turun ke dekagram, ini sudah 2 tangga turunnya, 1 2. Nah jadi kira-kira dikalikan berapa nanti. Nah kita cari dulu per ininya, kalikannya. Tadi ada 2 kali 10, berarti 10-nya ada 2 kali. Nah ini nolnya ada 2, tulis saja 0 langsung. Nah berarti ini 1 kali 1 1. Jadi setiap turun dari sini kilogram gede ini dikalikan 100. Nah itu dia. Oke, itu aturannya hampir sama dengan satuan panjang juga, cuma beda nama satuannya dia. Misalnya dari sini miligram, nah, berubah dia dirubahkan ke desigram. Ini berapa tangga turunnya? Naiknya. Kita hitung 1 2, berarti 2. Nah ini dibagi 10-nya ada 2 kali, jadi bagi 10 2 kali. Nah kita carikan dulu, dibagi 10 2 kali. 10 kali 10 ini kan sudah, ini nolnya ada 2, tulis saja 0. Nah nolnya, nolnya 2, ini kakak hapus ya, 0 kecil betul. Nah ini nolnya ada 2, baru 1 dikali 1 sama dengan 100, berarti dia dibagikan 100. Itu dia, ingat, jadi dibagikan 100. Kalau dia dari bawah loncat 3 tangga. Nah seterusnya kalau 4 tangga 5 tangga tinggal kalian kalikan aja. Misalnya dari sini miligram naik dia ke gram, ini sudah berapa tangga? 1 2 3. Nah ini sama dengan naik dia, kalau naik namanya dibagi. Nah, karena dia hitung tangganya 1 2 3, 1 2 3, 3 tangga, berarti dibagikan 10-nya kalinya ada 3. Nolnya ada berapa? Kita hitungnya 1 2 3. Nah kita tulis sekali 3, ini dibaginya 3 kali, 1 kali 1 1, 1 kali 1 lagi 1, jadi 1000. Jadi dibagikan 1000. Kalau kita ngerubah dalam bentuk miligram ke gram, ini dibagikan 1000. Nah itu dia, itu untuk bagi. Nah macam mana kalau misalnya turunnya dari sini, turun 3 tangga 1 2 3 ke sentigram, dekagram turun 3 tangga ke sentigram. Kita lihat berapa tangga ini, 1 2 3, berarti dia dikalikan 10-nya 3 kali. Nah, ini nolnya lihat ada 3, tulis saja 3. Nah tinggal dikalikan 1 kali 1 1, 1 kali 1 1, jadi 1000. Jadi dikalikan 1000 nanti. Kalau merubah dari dekagram dirubah ke sentigram, dikalikan 1000. Itulah aturannya, keterhubungan antara setiap satuan berat ini, cara merubahnya. Nah, agar lebih jelasnya perhatikan, Bapak kasih beberapa contoh ini, kakak kasih, biar kalian paham. Nah ini perhatikan contoh yang pertama, 3 kg dirubah dalam bentuk gram. 3 kg dirubah dalam bentuk on.
Nah, kalian perhatikan tangga. Tangga itu kan mulainya yang pertama dari kilogram. Tangga kedua urutannya adalah hektogram atau on. Setelah itu tangga yang ketiganya baru dekagram, DG. Tapi yang diminta di sini untuk soalnya kilogram dirubah menjadi, nah di kilogram ini ke on. Berarti dia cuma turun satu tangga. Ingat, kalau turun satu tangga berarti dia dikalikan 10. Nah, makanya jawabnya seperti ini. Berarti 3 ini dikalikan 10 jadi 30 on. Jadi jawabnya 30 on. Jadi disitulah muncul 30 on. Nah, itu kita lihat dari tangga. Oke, sekarang kakak kasih soal selanjutnya lagi. Kakak buat soal 20 kg dirubah ke dalam on. Nah, cara kerja mencarinya ya kalian lihat di tangga ini. Ini di tangga ini kan sudah ada urutannya. Kita lihat posisi kilogram di sini. Rubah ke on. Ini dia atau HG. Berarti turunnya cuma satu tangga. Berarti dia cuma dikalikan 10. Nah, sekalikan 10. Jadi 20 kg dirubah ke on, kalikan 10, kita kalikan. Jadi 20 jawab. Ini kan 20 kg dirubah ke on dikalikan 10. Nah, pakai susun pendek saja, 20 dikali 10. Nah, sama dengan kalikan 0. Kalau mau cepat bisa juga langsung, nanti kakak akan kasih cara mencari cepatnya, tapi kita lakukan dulu perkalian susun pendek. 0 kali 0 sama dengan 0. 0 kali 2 0. 1 kali 0 0. 1 kali 2 2. Kita jumlahkan. Jadi 0 0 2. Jadi jawabnya sama dengan 200 on. Soal selanjutnya perhatikan, misalnya 4 kg dirubah ke dalam bentuk on. Nah, kita lihat tangganya ini kilogram, posisi di sini, onnya di sini. Berarti dia turun. Kalau turun berarti dikalikan 10, karena dia satu tangga dikalikan 10. Jadi langsung aja kita jawab. Berarti di sini 4 dikali 10. Nah, ini langsung saja caranya nolnya kita taruh aja, kita kalikan 1 kali 4 sama dengan 4, jadi 40 on. Nah, jadi jawabnya sama dengan 40 on. Nah, itu dia cara mencari soal untuk satuan berat ini. Oke, kakak kasih lagi contoh lain lagi. Nah, misalnya di sini 3. Nah, ini dekagram dirubah ke dalam bentuk desigram. Jadi 3 dekagram dirubah ke dalam desigram. Kita lihat dulu ya, dekagramnya posisi di sini, desigramnya di sini. Berarti dia turun 2 tangga. Berarti dikalikan, kalau turun kan dikalikan 10 nya 2 kali, karena dia 2 tangga ini jadi 2 kali. Jadi 10 dikali 10. Nah, ini 10 kali 10, nolnya ada berapa, langsung aja nolnya ada 2, saya tulis saja. 1 dikali 1 sama dengan 1, jadi 100. Berarti nanti cara mencarinya jika dikalikan 100. Jadi jawab berarti 3 dikali 100. Nah, nolnya ada 2, tulis saja langsung 2. 1 dikali 3 sama dengan 3, jadi 300
desigram. Jadi jawabnya ini 3 dekagram sama artinya 300 desigram. Nah, itu dia. Itu kita tuh kakak kasih 2 contoh untuk merubah dari atas ke bawah turun ya. Nah, sekarang kita mulai lagi misalnya dari bawah ini ke atas. Nah, contohnya misalnya umpama kakak kasih on. Nah, di sini kakak kasih misalnya 10 on dirubah ke kilogram. Ingat, cari dulu apakah dia dikalikan 10 atau dia dibagikan 10, apakah dia turun posisi tangganya atau naik. Nah, kita cari on di sini dirubah ke kilogram, di sini berarti dia naik. Nah, dia naik, jadi kilogram dia naik, jadi dari sini dia naik. Nah, kalau naik berarti dari bawah ke atas itu dibagikan 10. Ada berapa tangga dia? Cuma 1 tangga, berarti dibagikan 10 saja. Nah, kita jawab langsung. Jawab 10 on dibagi 10 pakai kurung. Ini 10 dibagi 10. Nolnya sama, kita coret aja. 1 dibagi 1 sama dengan 1. Jadi jawabnya 10 on ini sama artinya dengan 1 kilogram. Nah, itu dia. Oke, itu contoh soal untuk dari bawah ke atas. Kita kasih lagi contoh lain. Nah, di sini misalnya kakak kasih 100 sentigram dirubah ke gram. Nah, oke, ini kakak jauhkan sedikit. Nah, dirubah ke gram. Kita lihat dulu sentigram mana posisinya di sini. Rubah ke gram di sini. Berarti dia dari bawah ke atas. Kalau dia naik, berarti dia dibagikan 10. Kita lihat ada berapa tangga. 1, 2 tangga, berarti dibagikan 10-nya itu ada 2 kali. Jadi dibagikan 10 kali 2 kali 10-nya ini. Ini kita cari aja 0. Nolnya ada 2, tulis saja di sini 0. 1 kali 1 sama dengan 1, berarti dia dibagikan 100. Jawab, kita bagikan langsung. Nah, berarti di sini 100 dibagi 100. Nolnya ada 2, dicoret aja. 1 dibagi 1 sama dengan 1. Jadi 100 cm sama juga dengan 1 gram. Nah, itu. Misalnya contoh lain lagi, ini kakak kasih 2000 lah. 2000 miligram. Nah, kita rubah ke sini aja, misalnya 2000 mg 1, 2. Misalnya kita rubah ke desigram aja, desigram. Oke, kita lihat 2000 mg ini mulainya naik ke desigram, berarti di sini. Kalau dia naik, dia dibagikan 10. Ada berapa tangga sini? 1, 2, jadi 2 tangga. 2 tangga itu berarti dia dibagikan 10-nya 2 kali saja. Nah, ini nolnya ada 2, tulis saja langsung 0. 1 kali 1, 1, berarti dia dibagikan 100. Nah, kita jawab jadinya langsung aja 2000 dibagi 100. 0 ada 2 dicoret, di sini nolnya harus 2 juga dicoret caranya. Sama dengan di sini 20 dibagi 1. Nah,
0 dibagi 1 ini caranya, kalau 0 kalian cukup ngisi, tak perlu kalian lakukan pencarian, hasilnya juga sama. Nah kemudian tinggal kalian bagi saja, 2 dibagi 1, 2 dibagi 1 ini sama dengan 2, jadi jawabnya 20. Nah ini 20 desigram. Tuh sini 30 gram dirubah ke sentigram. Rubah ke sentigram. Nah kita perhatikan dulu tangganya, gram posisi di sini, rubah ke sentigram, ada berapa tangga turunnya? 1, 2. Nah kalau 2 tangga, kalau turun dia berarti dikalikan 10, berarti dikalikan ada 2 tangga, 10 nya ada 2 kali. Nah ini 0 nya ada 2, tulis saja 0, 1 kali 1, 1 berarti dikalikan 102. Nah kita cari di sini jawab, berarti di sini 30 dikali 100. Caranya langsung ya, tak perlu, kalau mau bersusun panjang boleh, tapi kalau cara mengalihkan 0 ini paling gampang adik-adik. 0 nya ada berapa kita tulis saja, berarti di sini ada 3, 1, 2, 3, tinggal kita kalikan angkanya ini yang di depan, bukan 0 nya. 1 kali 3 sama dengan 3, nah dia 3 ribu jadinya, jadi 3000 sentigram, jadi jawabnya 3000 di sini sentigram. Nah adik-adik, itu saja yang bisa kakak berikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng